Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja. Ya, teman-teman. Dan untuk tema kali ini, aku ingin lihat aja dari kartu. Kira-kira apa ya? Kita lihat sama-sama. Oke. Wow. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, mungkin ini relate dengan kamu. Atau kamu nanti akan jatuh cinta dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa jadi. Jadi kalau aku lihat ada seseorang di sini yang sebetulnya kayak ngerasa belum tentu bisa memiliki kamu, tapi dia memanifestasi kamu. Ya, belum tentu bisa memiliki kamu, namun dia memanifestasi dirimu. Kenapa seperti itu, Kak? Makanya kita akan lihat di sini kenapa dia seperti itu. Kita akan lihat sama-sama, teman-teman. Ini aku baru buka kartu tarot lagi ya. Ada yang memanifestasi kamu, tetapi di sini kalau aku lihat dia belum berani mengungkapkan rasa cinta padamu. Kita akan lihat sama-sama dia ini bagaimana. Orang yang memanifestasi kamu. Ada kartu Nine of Wands. Kartu Nine of Wands ini menunjukkan bahwa seseorang ini suka melihat kamu dari kejauhan. Ya, ketika melihat kamu dari kejauhan, dia merasa kayak apa ya? Dia merasa kayak udah kayak deg-degan gitu loh. Kayak ngeliat kamu tuh kayak kagum, sama kayak kamu ngeliat artis yang kamu suka siapa? Ya kayak ngerasa fans gitu loh. Mengagumi kecantikan kamu atau kegantengan kamu dari jauh. Dari jauh. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Dan ada kartu Ten of Swords. Dia tuh selalu kayak ngerasa gini, mungkin gak ya aku jadian sama dia? Kayaknya kok bagaikan langit dan bumi gitu. Lalu di sini ada kartu Three of Cups. Three of Cups itu kayak menunjukkan mungkin ini berawal dari pertemanan, teman-teman. Bisa jadi dia teman kamu. Kenapa dia ngerasa seperti itu? Karena dia lihat kamu dari kejauhan, mungkin dalam satu ruangan yang sama. Ini bisa jadi teman kantor atau teman kampus, ya kan? Teman sekolah. Nah, kita akan lihat di sini. Kenapa dia memanifestasi kamu? Satu alasan kenapa dia tuh suka sama kamu. Sebelum aku masuk ke tarot, kita akan buka ini. Kenapa dia suka kamu? Here and now. Kalau here and now, dia kayak ngelihatnya kamu tuh adalah orang yang memang jadi selera dia di tahun ini. Kamu adalah orang orang yang dia suka. Tipe-tipenya tuh yang memang kayak kamu dan kebetulan ketemu kamu. Lalu ada message in the battle. Dia suka sama kamu memang secara diam-diam ternyata ya. Mungkin di sini ada kondisi dia tuh kayak cinta sendirian. Karena mungkin ngerasa kayak dunia kamu tuh jauh di atas dia. Mungkin kamu lebih ceria. Dan sementara dia adalah orang yang lebih murung. Lebih introvert. Kamu ekstrovert. Nah, kita lihat di sini ada kartu The Hangman. Kartu The Hangman, orang ini punya hasrat sekalipun hanya melihat. Atau dia belum berani untuk apa? Belum berani untuk menyatakan suka ke kamu. Kartu Ten of Cups, ini tuh kayak bilang, dia itu, gimana ya? Kalau kita bicara mengenai Ten of Cups itu kayak, dia happy kalau ada di sekitar kamu. Dan ada kartu Seven of Pentacles, betul, ada banyak sekali manifestasi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Queen of Wands, itu tuh kayak menunjukkan bahwa seseorang ini dia mungkin sun moon rising-nya sama ya, fire sign, dan ada kartu King of Wands. Jadi salah satu fire sign-nya dia mungkin tadi ya ada energi Aries, Leo dan Sagittarius, dan dia tertarik secara seksualiti kepada kamu. Jadi aku bisa bilang di sini, aku bisa mengafirmasi mungkin salah satu zodiaknya itu. Dan teman-teman, aku tuh kayak lihat dia ini suka kepoin kamu. Apakah dia pernah kepoin kamu
pakai akun lain? Tentu. Karena kalau dengan akun lain, dia itu punya keleluasaan untuk apa? Untuk mencari informasi kamu lebih lanjut. Three of Pentacles itu kayak menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang ini sangat menyukai fisik kamu, ya. Kamu nyata, kamu jelas, dan kamu ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke perasaan terdalam dia. Kita akan lihat perasaan terdalam dia. Perasaan terdalam dia. Kita akan lihat sama-sama. Apa perasaan terdalam dia padamu? Perasaan terdalam dia kepada dirimu. Five of Pentacles menunjukkan bahwa perasaan terdalam ini diafirmasikan bahwa seseorang ini merasakan cinta yang begitu dalam terhadap kamu, walaupun kelihatannya itu memang sulit untuk dimiliki. Yang kedua, ada kartu Page of Cups. Page of Cups ini menunjukkan adanya sebuah kedewasaan dalam cinta. Kak, dia ini suka sama aku karena memang fisik aku aja atau gimana? Enggak. Memang dia ada hasrat dan memang ada cinta di situ, pengen memiliki kamu. Ya. Ada kartu Six of Books, dalam arti di sini aku bisa melihat bahwa energi dia itu pengen selalu ada di dekat kamu, dan aku sih kayak ngeliat dia selalu ngeliat sih info terupdate tentang kamu. Lalu ada kartu The Lovers. Kartu The Lovers ini kayak menunjukkan bahwa memang energi dia tuh adalah energi cinta yang murni. Jadi sama aja kayak orang yang tidak terlalu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak pengalaman mengenai pacaran, tetapi ketika dia suka dengan seseorang itu langsung langsung direalisasikan. Jadi dia tuh tidak punya banyak pengalaman. Apa yang membuat dia jatuh cinta padamu? King of Cups. Aku lebih kayak melihat dan menunjukkan Knight of Swords dan King of Cups menunjukkan bahwa kamu tahu gak sih rasanya orang pertama kali kayak jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin memiliki kamu. Apa yang dia suka dari kamu adalah ada kartu The World. Kamu tuh termasuk orang yang gimana ya, kalau dibilang orang lain itu blur di ruangan itu, hanya kamu yang bening. Jadi memang kamu adalah segalanya. Knight of Pentacles itu lebih kayak menunjukkan bahwa ada keinginan dia untuk berada di samping kamu supaya dia tuh bisa deket ke kamu. Dia suka sama kecantikan, sudah pasti physically, ya. Kartu Six of Wands itu menunjukkan dia suka terbayang-bayang akan kamu. Setiap dia lihat foto kamu, lihat gambar kamu, selalu terbayang akan sesuatu. Ada hasrat sepertinya yang tidak bisa ditahan, ya. Dan yang aku lihat ada kartu Ace of Wands. Ini lebih kayak nunjukin orang jatuh cinta ingin memiliki satu koneksi. Dan jujur teman-teman, aku bisa ngelihat ketika dia melihat kamu tuh lama-lama ngik gitu. Ya, kalau dia masih puber, dia merasakan namanya, aduh aku pengen banget sih deket dia gitu. Aku akan lihat di sini. Oke. Mungkin dia itu kayak ngerasa kamu tuh populer. Ada keinginan dia untuk dating denganmu. Walaupun dia tahu saingannya mungkin banyak. Saingannya banyak, ya.
pengen ada intimacy. Itu yang aku lihat. Ada sexual chemistry, ada inget-inget terus yang aku bilang tadi. Orang ini memang suka kamu ya dari fisik dulu. Gitu. Lalu kita lihat lagi teman-teman. Nah, untuk deep knowing, menurut dia, kalian itu punya chemistry. Dia berusaha mengetahui kamu, berusaha memahami gaya hidup kamu. Dan jujur, kamu tuh memberikan dunia yang berbeda kepada dia. Dia seakan-akan kayak terhipnotis ya, karena kecantikan atau kegantengan kamu. Menurut dia, ya kalau orang suka pasti karena ganteng, karena ada sesuatu yang menarik dari kamu. Gak mungkin orang suka tiba-tiba gak ada apa-apanya. Dia merasa kamu tuh di sampingnya karena memang sudah menjadi takdir. Dan jujur teman-teman, yang aku lihat di sini ada come to the edge. Ketika dekat kamu tuh dia merasa kayak makin terpojok. Aduh, kalau kamu deket sama dia tuh kayak ngerasain kayak shaking atau keringat dingin karena memang jatuh cinta. Oke. Orang yang suka sama kamu ini, dia punya tanda-tanda spesial. Kita lihat ya. Orangnya itu penyendiri. Dan orangnya itu gampang stres. Gampang panik, gampang stres. Dia tuh sangat menyenangi ketenangan. Ya. Orangnya agak suka sendirian, introvert, nggak suka banyak bergaul. Tetapi di sini apa ya? Orangnya itu punya daya imajinasi yang tinggi. Punya daya imajinasi yang tinggi. Ya seperti yang aku bilang, kartu Page of Cups. Ya mungkin ini kan ada unsur water sign. Dari mulai membayangkan, ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Ada kartu The Moon. Sudah pasti ya, ini tuh kalau misalnya dibilang secara dewasa, libidonya naik ketika dekat dengan kamu. Apa yang ada dalam pikirannya? Diam-diam pikirannya mikirin kamu. Dia tuh pengen loh kayak bisa menjadi seseorang yang lebih lepas gitu. Karena dia banyak menahan perasaan kan. Dia pengen ngomong sebetulnya sama kamu bahwa aku menyukai kamu. Mungkin dilihat dari pandangan ya. Atau dia tuh kayak mikir gini, kok kamu gak ngeh sih? Padahal aku suka lo ngeliatin kamu. Padahal aku suka lo chat kamu, tapi kok kamu kayaknya nggak ngeh atau kamu nggak punya rasa ke aku. Jadi yang aku lihat di sini ya mungkin secara komunikasi juga stagnan karena dia bukan orang yang pandai untuk mengungkapkan perasaan. Oke, kita lihat di sini apa yang ingin dia katakan. Dia itu bilang bahwa aku pengen memberikan sebuah komitmen yang serius. Ya, membuat komitmen yang serius. Kemudian ada kartu Five of Pentacles. Menunjukkan bahwa dia tuh siap kok menjadi apa ya? Misalnya beban kamu berikan ke dia. Dia siap untuk sama-sama tanggung renteng. Dan yang aku lihat ada kartu Magician dan ada kartu The Devil, ya. Kayak dia bilang your body is my wonderland. Jadi aku sih lebih melihat memang ketertarikan secara fisik ini kuat. Apakah dia berhasrat ke kamu? Maksudnya ya pengen, ya namanya orang dewasa pasti adalah gairah ya, gairah seksual tuh ada. Cuman orang ini itu nggak berani untuk berterus terang intinya. Nah kita akan lihat di sini nama-namanya. Tuh. Ada nggak namanya? Kalau misalnya ada, maka yang terjadi adalah, kita lihat ya.
Six of Pentacles. Apakah ada kemungkinan akan ada sebuah gayung bersambut dari kamu ke depannya? Kamu tuh kayak melihat keuntungan sih. Selama itu menguntungkan, mungkin ini akan kamu iyain, kamu seriusin gitu loh. Apakah membahayakan buat kamu? Enggak. Ya, dia tuh menunggu respon kamu. Alangkah senangnya ketika kamu senyum sedikit ke dia. Gitu loh. Dan alangkah tidak bahagianya kalau kamu cuekin dia. Dia nggak mau lagi sih kayak diem-diem meratapi kamu. Karena aku tuh bilang kayak ini tuh masuk ke dalam mimpi. Dalam arti mimpi itu tuh sebuah kenyataan yang menurut aku sebuah kenyataan dan realita. Karena kalau kita bisa mewujudkan sebuah mimpi, kita tuh akan dapatkan itu. Kamu tuh selalu masuk ke dalam mimpinya, kamu selalu masuk ke dalam pikirannya, gimana dia bisa lupain kamu. So, nama-nama ini adalah orang yang memang betul-betul memanifestasi diri kamu. Tapi Kak, aku tuh khawatir, kamu bilang gitu kan, aku tuh khawatir apakah dia tuh cuma nafsu doang ke aku. Kita lihat ya. Itu adalah nomor 1. The Devil keluar, itu adalah nomor 1. Jadi, dia pertama memang berhasrat ke kamu dan ingin memiliki kamu. Itulah manifestasinya. Berharap kau ada di sampingnya, dia bisa peluk kamu, bisa kecup kening kamu, bisa pegang tangan kamu, bisa dating kamu. Apakah dia bangga dengan tubuh kamu? Yes, dia bangga dengan itu semua. Ada sesuatu yang sangat dalam yang sangat menggugah perasaan dan juga hatinya dia. So, menurut kamu gimana? Dia ini termasuk orang yang berhasrat doang atau bisa serius? Coba komen di bawah. Terima kasih. See you, I love you. Bye-bye.